Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lita Widianto dari kelas A2 NIM 2201399739. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tes dan seleksi karyawan dan manajemen dan penilaian kinerja. Oke, mengapa mengetes dan menyeleksi karyawan itu penting? Karena pertama, dengan menemukan karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat, maka akan memiliki kinerja yang lebih baik pula sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, dengan merekrut karyawan yang tepat, maka akan menghemat biaya dan waktu. Lalu ketiga, untuk menghindari tuntutan hukum apabila terjadi kesalahan dalam perekrutan, misal diskriminasi, maka akan menimbulkan tuntutan hukum. Tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan tersebut. Lalu ada reliabilitas dan validitas. Reliabilitas adalah konsistensi dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk berlainan dari tes yang sama. Lalu ada validitas. Validitas adalah akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diakui diukurnya atau memenuhi fungsi yang mana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Lalu ada kategori dasar tes dasar. Ada 3, yaitu kemampuan kognitif, motorik dan fisik, kepribadian dan minat. Tes kemampuan logika umum dan tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan pemikiran induktif. Lalu ada motorik dan fisik. Motorik dan fisik yaitu seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, serta waktu reaksi. Lalu ada kepribadian dan minat, seperti introversi dan motivasi. Introversi, minat, tes yang membandingkan minat seseorang dengan minat orang lain. Cara menggunakan 2 simulasi untuk seleksi, itu pusat penilaian manajemen, itu sebuah simulasi 2 hingga 3 hari yang mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen realistis seperti melakukan presentasi di bawah pengamatan para ahli yang menilai potensi kepemimpinan setiap kandidat. Lalu pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur, yaitu melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan dan kemudian mengevaluasi kinerja kandidat tersebut sebelum dipekerjakan. Lalu ada cara untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja, berupa media sosial dan menggunakan jasa informasi pra pekerja seperti contohnya LinkedIn, itu mungkin merambah internasional. Lalu ada prakerja.go.id, itu di bawah naungan BUMN. Lalu ada dasar-dasar manajemen dan penilaian kinerja. Definisi penilaian kinerja yaitu mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap kinerjanya. Lalu ada proses penilaian kinerja. Proses yang dimulai menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif, dan memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan untuk membantunya menghilangkan definisi kinerja atau untuk terus bekerja di atas standar. Lalu ada manajemen kinerja. Proses secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelamatkan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Lalu ada teknik-teknik untuk menilai kinerja. Yang pertama ada metode skala penilaian grafis. Skala penilaian grafis yaitu skala yang mencatatkan sejumlah ciri-ciri kualitas dan kepercayaan pekerja. Lalu ada metode peringkat alternasi, yaitu metode peringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk. Lalu ada metode perbandingan berpapasan, yaitu metode yang membandingkan individu dengan individu yang lain dalam bekerja. Lalu ada metode distribusi paksa, yaitu distribusi paksa itu penilaian di mana penilai dipaksa mendistribusikan karyawan yang dinilai kepada beberapa karyawan. Lalu ada metode insiden kritis. Metode insiden kritis itu metode penilaian yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan. Lalu ada skala penilaian berdasarkan perilaku. Skala berdasarkan perilaku itu seperti pedoman memperbaiki kinerjanya. Lalu ada skala standar campuran. Skala standar campuran itu menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara mengamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis. Lalu ada penilaian kinerja terkomputerisasi, yaitu penilaian kinerja yang dinilai atasan lalu
dimasukkan datanya ke komputer. Permasalahan dalam penilaian yang harus dihindari, yang pertama standar yang tidak jelas, lalu ada efek halo. Efek halo itu seperti jenis bias kognitif di mana kesan pertama kepada seseorang mempengaruhi perasaan dengan pemikiran tentang karakter mereka. Lalu ada tendensi sentral, yaitu tendensi nilai yang menunjukkan titik tengah dari suatu data. Lalu ada kelonggaran atau kekakuan, lalu ada efek kekinian. Pedoman penilaian yang efektif ada 3, yaitu pertama, gunakan alat penilaian yang tepat. Buatlah catatan harian untuk menilai pekerjaan. Lalu ada jadilah penyelia yang adil dan efektif. Mungkin itu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.